Habib Bahar sakit di dalam sel tahanan, kuasa hukum update kondisi terbarunya. Dikabarkan tengah sakit, kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Aziz Yanuar mengungkap kondisi terkini kliennya di tahanan Polda Jawa Barat. Aziz Yanuar menyebut kondisi kliennya dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi beliau sehat, alhamdulillah, demikian kata Aziz. Aziz mengatakan Habib Bahar sempat sakit tetapi kondisinya kini sudah membaik. Sempat kurang sehat kemarin infonya, tetapi alhamdulillah sudah membaik dan bugar, demikian kata Aziz. Habib Bahar saat ini menyandang status tersangka kasus penyebaran hoaks yang disampaikan dalam salah satu ceramahnya di wilayah Bandung Raya. Habib Bahar dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jangka pasal 55 KUHP, pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 jangka pasal 55 KUHP, dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A UU ITE jangka pasal 55 KUHP. Habib Bahar juga terjerat kasus lain yang sedang digarap penyidik Polda Jabar, yakni dugaan ujaran kebencian berbau sara. Namun statusnya di kasus yang merupakan pelimpahan dari Polda Metro Jaya itu masih saksi. Habib Bahar dikabarkan jatuh sakit, begini kata Aziz Yanuar. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Aziz Yanuar mengungkap kondisi terkini kliennya di tahanan Polda Jawa Barat. Aziz Yanuar menyebut kondisi kliennya dalam keadaan baik-baik saja. Aziz mengatakan Habib Bahar sempat sakit, tetapi kondisinya kini sudah membaik. Habib Bahar saat ini menyandang status tersangka kasus penyebaran hoaks yang disampaikan dalam salah satu ceramahnya di wilayah Bandung Raya. Habib Bahar juga terjerat kasus lain yang sedang digarap penyidik Polda Jabar, yakni dugaan ujaran kebencian atau sara. Namun statusnya di kasus yang merupakan pelimpahan dari Polda Metro Jaya itu masih saksi. Habib Bahar dan Egy Sujana dilaporkan oleh Husin Shihab ke Polda Metro Jaya. Keduanya diduga melanggar pasal 28 ayat 2 contoh pasal 45A ayat 1 UU ITE dan atau pasal 14 dan 15 KUHP. Belakangan terungkap alasan pelaporan terhadap keduanya lantaran dianggap memelintir pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman tentang Tuhan kita bukan orang Arab. Habib Bahar sakit di dalam sel tahanan, kuasa hukum update kondisi terbarunya. Dikabarkan tengah sakit, kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Aziz Yanuar mengungkap kondisi terkini kliennya di tahanan Polda Jawa Barat. Aziz Yanuar menyebut kondisi kliennya dalam keadaan baik-baik saja. Kondisi beliau sehat, alhamdulillah, demikian kata Aziz. Aziz mengatakan Habib Bahar sempat sakit tetapi kondisinya kini sudah membaik. Sempat kurang sehat kemarin infonya, tetapi alhamdulillah sudah membaik dan bugar, demikian kata Aziz. Habib Bahar saat ini menyandang status tersangka kasus penyebaran hoaks yang disampaikan dalam salah satu ceramahnya di wilayah Bandung Raya. Habib Bahar dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jangka pasal 55 KUHP, pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 jangka pasal 55 KUHP, dan atau pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45A UU ITE jangka pasal 55 KUHP. Habib Bahar juga terjerat kasus lain yang sedang digarap penyidik Polda Jabar, yakni dugaan ujaran kebencian berbau sara. Namun statusnya di kasus yang merupakan pelimpahan dari Polda Metro Jaya itu masih saksi. Habib Bahar dikabarkan jatuh sakit, begini kata Aziz Yanuar. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Aziz Yanuar mengungkap kondisi terkini kliennya di tahanan Polda Jawa Barat. Aziz Yanuar menyebut kondisi kliennya dalam keadaan baik-baik saja. Aziz mengatakan Habib Bahar sempat sakit, tetapi kondisinya kini sudah membaik. Habib Bahar saat ini menyandang status tersangka kasus penyebaran hoaks yang disampaikan dalam salah satu ceramahnya di wilayah Bandung Raya. Habib Bahar juga terjerat kasus lain yang sedang digarap penyidik Polda Jabar, yakni dugaan ujaran kebencian atau sara. Namun statusnya di kasus yang merupakan pelimpahan dari Polda Metro Jaya itu masih saksi. Habib Bahar dan Egy Sujana dilaporkan oleh Husin Shihab ke Polda Metro Jaya. Keduanya diduga melanggar pasal 28 ayat 2 contoh pasal 45A ayat 1 UU ITE dan atau pasal 14 dan 15 KUHP. Belakangan terungkap alasan pelaporan terhadap keduanya lantaran dianggap memelintir pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman tentang Tuhan kita bukan orang Arab.
Pesan menggemparkan dari Habib Bahar jika Habib Bahar di penjara. Gelora.co. Habib Bahar bin Smith menyampaikan pesan sebelum dirinya diperiksa oleh Polda Jabar terkait kasus dugaan ujaran kebencian bernada sara pada Senin 3 Januari 2022. Sampai ke Mapolda Jabar sekitar pukul 12.30 WIB menggunakan R4 jenis Alphard. Habib Bahar bin Smith didampingi oleh dua rombongannya dengan mobil yang berbeda. Ketika hendak tes rapid antigen, Habib Bahar menyempatkan menyapa awak media yang sudah menunggunya. Dia pun menyampaikan pesan terkait kasus yang menimpa dirinya. Berikut isi pesan Habib Bahar bin Smith. Saya telah menerima SPDP dari Polda Jabar, surat pemanggilan, sehingga saya kemari ke Polda Jabar sebagai kewajiban saya. Apabila saya ditahan, jikalau saya tidak keluar dari ruangan atau di penjara, maka sedikit saya sampaikan bahwa ini artinya bentuk keadilan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab mengapa? Saya dilaporkan secepat kilat, sedangkan penista-penista Allah dan penista agama Islam tidak dilaporkan sama sekali. Andaikan saya masuk diperiksa tidak keluar lagi, berarti saya di penjara. Maka wahai rakyat Indonesia, bangsaku khususnya umat Islam, bukalah mata kalian, teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, keadilan, jangan pernah tunduk kezaliman. Bagi saya demi Islam, demi agama, demi rakyat, demi akidah, jangankan di penjara, nyawa dan jiwa saya murah harganya. NKRI harga mati, Indonesia merdeka. Sementara sebelumnya, Minggu malam 2 Januari 2022, sebelum berangkat ke Bandung, Jawa Barat, Habib Bahar bin Smith memanjatkan doa bersama para santrinya, kemudian mencium kaki ibundanya. Terdengar isak tangis dari para santri yang tampak mengiringi keberangkatan Habib Bahar bin Smith. Mata sang penceramah sendiri tampak berkaca-kaca, meski dia terlihat lebih tegar ketimbang para pengikutnya. Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Sayyid Bahar Official pada Sabtu 3 Januari 2022 malam.